Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman saya yang terdiri dari Alvina Damayanti, Dwi Zakia Alaini, dan Laili Narmadianti akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tujuan Filologi. Ada 4 rumusan masalah di sini. Yang pertama, pengertian filologi. Yang kedua, bagaimana kajian objek filologi. Yang ketiga, apa tujuan filologi. Yang keempat, bagaimana metode penelitian filologi. Untuk yang pertama, A. Pengertian filologi. Secara etimologi, kata filologi berasal dari bahasa Yunani, kata philos dan logos. Philos berarti cinta, sedangkan logos berarti kata. Dari dua pengertian kata tersebut, filologi bermakna cinta kata atau senang bertutur. Kata filologi juga berasal dari philologia, yang pada awalnya berarti kegemaran berbincang-bincang, yang kemudian berarti cinta pada kata, perhatian terhadap sastra, dan akhirnya studi ilmu sastra. Secara terminologi, kata filologi mulai dipakai sejak sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Istilah filologi sudah dipakai oleh para ahli di Alexandria. Dikatakan bahwa kegiatan mereka adalah berusaha mengkaji teks-teks lama yang berasal dari bahasa Yunani. Pengkajian mereka terhadap teks-teks tersebut bertujuan menemukan bentuknya yang asli untuk mengetahui maksud pengarangnya, dengan jalan menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Usaha mencari perbedaan bacaan yang terdapat di dalam teks akan diketahui adanya bacaan yang rusak. Filologi sebagai istilah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, filologi sebagai ilmu tentang pengetahuan yang pernah ada. Dari pengertian ini, filologi memperoleh arti ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang diketahui orang. Informasi mengenai masa lampau suatu masyarakat yang meliputi berbagai segi kehidupan dapat diketahui oleh masyarakat masa kini melalui peninggalan-peninggalan, baik yang berupa benda-benda budaya maupun karya-karya tulisan. Yang kedua, filologi sebagai ilmu bahasa. Mengingat bahwa lapis awal dari karya tulis masa lampau berupa bahasa, maka pekerja filologi pertama-tama dituntut untuk memiliki bekal pengetahuan tentang bahasa yang dipakai dalam bahasa tersebut. Hal ini berarti juga bahwa pengetahuan kebangsaan secara luas diperlukan untuk membongkar kandungan isi karya tulis lampau. Dengan demikian, seorang filolog harus pula ahli bahasa. Dari situasi inilah kemudian filologi dipandang sebagai ilmu tentang bahasa. Yang ketiga, filologi dipandang sebagai sastra secara ilmiah. Arti ini muncul ketika teks-teks yang bernilai tinggi, yaitu karya-karya Homeros. Keadaan tersebut membawa filologi kepada suatu arti yang memperhatikan segi kesastraan. Yang keempat, filologi juga sebagai istilah untuk menyebut studi bahasa atau ilmu bahasa. Lahirnya pengertian ini akibat dari pentingnya peranan bahasa dalam mengkaji teksnya, sehingga kajian utama filologi adalah teks-teks lama. Bidang bahasa yang dimaksud studi filologi ini adalah bidang yang beraspek pada masa lampau. Misalnya, salah satu segi dari bahasa bandingan, perkembangan bahasa bandingan, dan hubungan kekerabatan antara beberapa bangsa. Sekian penjelasan dari pengertian filologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alvina Damayanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Pembahasan yang kedua yaitu objek kajian filologi. Dalam penelitian filologi, yang menjadi objek adalah peninggalan tulisan masa lampau yang kita kenal dengan kata-kata atau naskah, kata Arab atau manuskrip, kata Latin, dan kodeks yang berarti tulisan tangan. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah naskah. Kandungan yang tersimpan dalam naskah dalam kegiatan filologi pada umumnya disebut dengan teks. Berbeda dengan produk masa kini, hasil cipta tangan masa lampau pada saat itu berada dalam kondisi yang tidak selalu dapat diterima dengan jelas dan sering dikatakan gelap atau tidak jelas oleh pembaca masa sekarang.
Sebagai akibatnya, banyak karya tulis masa lampau yang dirasakan tidak mudah dipahami. Pada dasarnya, menurut filologi teks, yang disalin senantiasa mengalami perubahan atau tidak setia, dan penurunannya baik karena tidak sengaja atau misalnya keterbatasan dan subjektivitas, kesalahan, keteledoran penyalinannya, maupun karena disengaja, yaitu misalnya untuk menciptakan hal yang baru saja dibaca. Hal ini menimbulkan variasi-variasi dalam hasil penurunannya dan juga menimbulkan sikap terhadap variasi itu. Filologi mempunyai objek dan sasaran kerja yaitu naskah dan teks, di mana naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya masa lampau. Naskah sendiri mempunyai sifat konkret, yaitu yang dapat dilihat atau dipandang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata naskah itu diartikan ada 4, yaitu yang pertama, karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan seseorang yang belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap untuk diset, dan juga rancangan. Sedangkan teks adalah kandungan atau muatan yang terdapat dalam naskah yang bersifat abstrak, hanya dapat dibayangkan saja, tidak kurang dari 5.000 naskah dengan 800 teks tersimpan di museum dan perpustakaan di beberapa negara. Teks yang tersimpan dalam naskah tersebut mengandung informasi masa lampau yang berkaitan dengan berbagai hal seperti hukum, adat istiadat, sejarah, kehidupan sosial, obat-obatan, kehidupan beragama, filsafat, moral, seni, dan lain-lainnya. Wahana teks-teks filologi ada yang berupa teks lisan dan juga teks tulisan. Teks tulisan ada yang berupa tulisan tangan dan tulisan cetakan. Oleh karena itu, dilihat dari tradisi penyimpanannya, terdapat filologi penyampaiannya, terdapat filologi lisan, filologi naskah, dan filologi cetakan. Beberapa negara. Teks yang tersimpan dalam naskah tersebut mengandung informasi masa lampau yang berkaitan dengan berbagai hal seperti hukum, adat istiadat, sejarah, kehidupan sosial, obat-obatan, kehidupan beragama, filsafat, moral, seni, dan lain-lainnya. Wahana teks-teks filologi ada yang berupa teks lisan dan juga teks tulisan. Teks tulisan ada yang berupa tulisan tangan dan tulisan cetakan. Oleh karena itu, dilihat dari tradisi penyimpanannya, terdapat filologi penyampaiannya, terdapat filologi lisan, filologi naskah, dan filologi cetakan. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan filologi. Filologi diperlukan untuk mengungkapkan informasi masa lampau yang tersimpan dalam peninggalan teks. Peninggalan tulisan mengalami beberapa penyalinan yang akhirnya informasi yang terkandung di dalam teks terdapat variasi yang tidak jarang informasi tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Sikap-sikap yang memandang adanya variasi, maka muncul tujuan filologi yang bermacam-macam. Di antaranya yaitu ada 2 tujuan filologi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum filologi. Tujuan umum filologi sendiri terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu memahami sejauh mungkin kebudayaan suatu bangsa lewat hasil sastra, baik lisan maupun tulisan. Tujuan umum yang kedua yaitu memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Dan tujuan umum yang terakhir yaitu melestarikan warisan budaya bangsa. Yang kedua yaitu tujuan khusus filologi.
Terdapat 3 tujuan khusus filologi. Yang pertama yaitu menyunting sebuah teks yang dipandang paling dekat dengan teks aslinya. Yang kedua, mengungkap sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Dan tujuan khusus yang terakhir yaitu mengungkapkan resepsi pembaca bagi kurun penerimaannya. Saya akan membahas yang D, metode penelitian filologi. Metode ada 6. 1A, metode intuitif. Dalam konteks sejarah suatu teks, besar kemungkinan mengalami penyalinan yang berulang kali. Itu menyebabkan terjadinya beberapa naskah yang beraneka ragam. Naskah disalin ulang dengan membetulkan tempat-tempat yang tidak jelas berdasarkan naskah lain dengan pertimbangan akal sehat, selera baik dalam pengetahuan luas di bidang bahasa maupun disiplin ilmu yang menjadi pokok bahasan naskah tersebut. Metode ini bertahan sampai abad ke-19 sebelum munculnya metode objektif. 2. Metode objektif atau stema ialah cara menentukan naskah dengan melakukan rekonstruksi naskah, yakni memperbandingkan naskah dengan bervariasi untuk mendapatkan naskah yang dianggap paling unggul. Metode ini bertujuan mendapati teks asli melalui data-data naskah dengan memakai perbandingan teks. Teori menurut West bahwa naskah disalin satu demi satu, kesalahan pernah terjadi dalam naskah berikutnya. Dalam tradisi, akan terus diturunkan ke naskah berikutnya, turun-menurun. Metode ini dikembangkan di Eropa pada tahun 990-30-an oleh Lexman. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam proses penyalinan dari satu teks ke teks lain dapat dipakai untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan antara naskah tersebut. Metode ketiga yaitu gabungan. Metode ini dipakai apabila nilai naskah menurut dugaan filologi semuanya hampir sama. Perbedaan antara naskah tidak terlalu besar. Pada umumnya, naskah yang terpilih adalah yang mempunyai bacaan mayoritas atas dasar perkiraan bahwa jumlah naskah itu merupakan saksi bacaan yang benar. Dengan metode ini, teks disunting merupakan teks baru dan gabungan bacaan dari semua naskah yang ada. 4. Metode landasan. Metode ini diterapkan apabila menurut tafsiran ada beberapa naskah unggul kualitasnya dibanding dengan naskah-naskah yang lain. Hal ini diketahui bila diadakan penelitian yang cermat terhadap bahasa, kesastraan, sejarah, dan segala hal tentang teks, sehingga dapat dikatakan bahwa teks A misalnya lebih unggul dibanding teks C, D, atau E. Karena itu, teks yang dinyatakan memiliki bacaan yang paling baik dijadikan dasar untuk edisi atau penyuntingan naskah. Metode ini disebut juga metode induk. Pemilihan dan penentuan naskah yang mengandung bacaan yang baik dilakukan berdasarkan kriteria antara lain usia naskah. Bila terdapat naskah tertua, perlu mendapatkan perhatian perhitungan dan diprioritaskan. Akan tetapi, tidak harus selalu naskah tertua yang dipilih. Perlu juga perhitungan aspek-aspek penampilan dari berbagai segi, baik bahasa, kejelasan, dan kelengkapan informasi yang terkandungnya, seperti keterangan nama, pengarang, tempat, atau tanggal penulisannya. Kelima, metode analisis struktur. Metode ini terhadap sebuah karya bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin keterkaitan semua unsur-unsur dari aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna dan yang menyeluruh. Menurut Ateo, bahwa tidak ada sebuah respon untuk analisis struktur semacam ini yang tinggal diterapkan saja. Setiap karya memerlukan metode analisis yang sesuai dengan sifat dan strukturnya. Yang keenam, metode penelitian naskah tunggal. Apabila peneliti hanya menemukan satu naskah untuk tes yang ingin diedit, maka hanya terdapat dua pilihan, yaitu mengatakan satu, edisi diplomik ialah suatu cara memproduksi teks sebagaimana adanya tanpa ada perbaikan atau perubahan dari editor. Yang kedua, edisi standar, yaitu suatu usaha perbaikan dan meluruskan teks sehingga terhindar dari berbagai kesalahan dan penyimpanan yang timbul ketika proses penulisan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu edisi yang baru dan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sungguh demikian yang harus diingat bahwa editor harus mempertanggungjawabkan terhadap semua perbaikan atas penafsiran yang diadakan serta harus menyebutkan sumber-sumbernya.